Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Lahir pada tanggal 21 Juni 1961, Insinyur Haji Joko Widodo yang dikenal dengan nama Jokowi adalah seorang sosok pemimpin yang memiliki sifat rendah hati, tulus ikhlas, sederhana, dan pekerja keras. Semua itu ia bangun dari kehidupan sederhana pasangan keluarga Noto Miharjo dan Sujiatmi di sebuah desa di Surakarta. Kerasnya hidup yang ia alami tidak membuat Jokowi kemudian berwatak keras dan lantas putus asa. Berkat semangat dan kegigihannya, akhirnya ia mampu menyelesaikan studinya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1985. Mengawali karir dengan bekerja sebagai pegawai BUMN dan ditempatkan di Gayo, Aceh Tengah. Kemudian, ia kembali ke Solo dan membuka usahanya sendiri di bidang mebel. Dari perusahaan kecil mebel yang ia rintis inilah, akhirnya ia mampu melihat dunia setelah menjalin hubungan bisnis dengan salah satu mitranya yang berasal dari Eropa. Penataan kota yang apik di Eropa menjadi inspirasinya untuk membangun kota Solo yang kemudian ia pimpin. Rebranding kota Solo sebagai The Spirit of Java, mendamaikan keraton Surakarta, pembenahan pedagang kaki lima, transportasi umum, pendidikan, kesehatan. Semuanya itu adalah beberapa hasil nyata yang telah ia lakukan untuk membangun kota Solo. Jokowi kemudian mendapatkan amanat dari rakyat untuk membangun kota yang telah lama menjadi ikon bagi Indonesia, Jakarta, pada pemilu kepala daerah tahun 2012. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berhasil mengambil alih pengelolaan sumber daya air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Jakarta dengan tujuan agar mudahnya monitoring dalam memenuhi kebutuhan air minum untuk masyarakat Jakarta. Pembenahan transportasi umum dan perluasan jalan untuk mengatasi kemacetan yang telah lama terjadi di ibu kota, pembenahan waduk dan pembangunan saluran air sebagai pencegah banjir, pembangunan rumah sakit sampai kartu sehat demi pemerhatian terhadap kesehatan warga, serta perapian administrasi dan birokrasi beserta para pejabatnya telah ia lakukan dengan tujuan penataan kota Jakarta sebagai wajah utama Indonesia. Beberapa kendala yang ia temui dalam proses pembenahan menjadi salah satu motivasi yang membuat Joko Widodo kemudian maju ke tingkat yang lebih tinggi di tingkat nasional. Bercita-cita menjadi pemimpin nomor satu di negeri Indonesia yang gemah ripah loh jinawe, ia kemudian menyusun 3 pilar untuk negeri. Marilah bersama kita menyaksikan 3 pilar Aceh dan Papua nasib yang sama, jadi satu penderitaan. Tetapi kami dari Aceh dan Papua selalu tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi bangsaku yang saya banggakan. Sebagai pemimpin, saya akan menjalankan 3 aspek yang menjadi pedoman saya, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Adalah tugas saya untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai kedaulatan politik yang tidak mudah didikte oleh bangsa lain. Kekayaan alam yang berlimpah akan menjadi modal bagi bangsa Indonesia menuju bangsa yang mandiri dalam ekonomi. Budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam menjadi ciri khas yang dikagumi bangsa lain. Dalam kepemimpinan saya, bila saya terpilih, keragaman budaya bangsa Indonesia akan memberi ciri khas tersendiri dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Saya, seperti putra bangsa Indonesia lainnya, adalah warga negara yang bangga dengan segala kelebihan dan kelemahan bangsa ini. Mari kita perkuat kelebihan kita dan kita sempurnakan kekurangan kita. Dari kita, untuk kita, dan oleh kita semuanya, bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Widodo. Terima kasih.
kalau orientasi kita mau ke pangan dan energi, infrastrukturnya juga harus mengarah ke sana. Sekarang ini infrastruktur pertanian tidak pernah diperhatikan. Sekian tahun kita nggak pernah yang namanya membangun bendungan. Di dalam perencanaan kita ada 70 bendungan yang bisa kita bangun. Sehingga ini akan memperkuat dunia pertanian kita untuk nantinya berproduksi dan kita bisa swasembada dan mungkin malah kita bisa ekspor. Sehingga yang namanya bendungan plus irigasi sampai irigasi tertier ke sawah itu harus mutlak diperlukan. Karena ini akan menjadi daya dorong terhadap petani agar mereka berproduksi dan pembuatan sawah-sawah baru itu bisa dilakukan kalau ada bendungan dan ada irigasinya sampai ke lokasi mereka. Dan yang kedua yang juga penting adalah di sisi laut. Infrastruktur laut ini tidak pernah kita perhatikan. Padahal nanti kalau kita buat dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua, dan itu yang akan kita kerjakan, yang namanya tol laut, itu manajemen distribusi logistik dari pulau ke pulau itu akan lebih mudah. Sehingga setiap hari itu akan ada kapal besar ya, dari Sumatera tiap hari, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, ke Papua, ini terus tiap hari kapal besarnya ada, terus tiap hari lewat. Sehingga apa? Harga produk, harga komoditas di Jawa, di Sumatera, sampai di Papua itu harganya harus sama. Jangan sampai semen di Jawa 50.000, di Papua bisa 1 juta lebih. Karena apa? Tidak ada tol laut ini. Sehingga kalau ini ada, distribusi logistik akan lebih mudah dan ada rasa keadilan yang di ujung timur sampai di ujung barat. Karena apa? Harganya semuanya hampir sama, tidak sama tapi hampir sama. Jadi tidak ada sebuah gap harga yang sangat besar. Sehingga tol laut ini mutlak diperlukan. Oleh sebab itu yang namanya di Belawan, di Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, kemudian di Makassar, di Sorong itu pelabuhannya harus pelabuhan yang deep sea port, pelabuhan laut dalam, sehingga kapal besar ini bisa lewat. Dan dari situ, dari pelabuhan-pelabuhan besar itu akan ada kapal yang lebih kecil lagi, masuk ke pulau-pulau yang sedang, pulau-pulau yang kecil. Sehingga sekali lagi manajemen distribusi logistik ini lebih jelas. Karena kita negara laut, jangan malah memperkuat yang tol daratnya. Tol darat perlu, tapi tol laut ini lebih diperlukan. Ya memang harus diberikan insentif khusus. Kalau APBN kita mampu mengerjakan semuanya dalam waktu berbarengan, ya nggak apa-apa dari APBN. Tapi kalau tidak, bisa saja diberikan PPP, bisa saja diberikan swasta. Tetapi pada tempat-tempat yang sangat strategis dan penting tetap harus dikerjakan oleh negara, oleh pemerintah. Ya, harus ada keberanian dan saya kira nanti anggarannya bisa didapatkan dari subsidi listrik, dari subsidi BBM yang akan kita kelola, kita manage lebih baik. Terima kasih, Pak. Apa jadinya jika saudagar lalu menjadi penguasa? Saudagar selalu banyak akal dan berorientasi pada hasil. Penguasa dipilih untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa.
Terobosan-terobosan selalu dilakukan dan sekaligus rakyat pun terpuaskan. Sosok saudagar pengusaha ini lekat pada diri Yusuf Kalla. Besar di tengah lingkungan bisnis, JK selalu mencari solusi dalam situasi apapun. Selepas kuliah, JK mengembangkan berbagai bisnis. Usaha mengimpor mobil Toyota pertama Indonesia dipelopori dari Makassar. Usaha otomotifnya dimulai dari sekedar bengkel sederhana perakit mobil. Lalu, bisnis ini berkembang menjadi usaha sangat besar. Mulai dari konstruksi, properti, pembangkit listrik, hingga bisnis hiburan. Sejak mahasiswa, JK sudah menjadi aktivis. Berbagai organisasi ia pimpin, dan semangat berorganisasi ini berbarengan dengan momentum mengembangkan bisnisnya. Mindset aktivis dengan tindakan bisnis, ciri yang melekat hingga kini pada sosok JK. Ia juga menjadi asisten dosen dan dipercaya menjadi juru tulis kuliah Wapres Muhammad Hatta di Universitas Hasanuddin Makassar. JK muda juga sudah bersahabat dengan Pangdam 14 Hasanuddin, Brigjen Solihin GP. Dalam skala yang lebih besar, JK mengembangkan kepemimpinannya di tingkat nasional melalui partai politik. JK menjadi pendiri Sekber Golkar Sulawesi Selatan di akhir tahun 60-an. JK menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan sekaligus Kepala Bulog di era Presiden Abdurrahman Wahid. Di tengah jalan, JK mundur karena alasan integritas. Di masa Megawati, JK menjadi Menko Kesra. Selain mengurusi pengungsi, JK aktif menjadi juru damai dalam kerusuhan Ambon. Perjanjian Malino I dan II dicatat sejarah Indonesia dalam tinta emas. Duet ini berlanjut pada pemilu 2004 dan Haji Muhammad Yusuf Kalla menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Semasa menjabat Wakil Presiden RI, ucapan dan tindakannya menunjukkan orientasi penyelesaian masalah-masalah bangsa. Jangan lupa bangsa ini banyak uang. Buktinya banyak di SBI, 250 T. Keluarin semua saya bilang. Jangan duduki duit. Biar rakyat menduduki rumah, jangan tidak duduki duit. Karena itulah yang harus. Dan ini memberikan lapangan kerja luas. Saya minta buat Fakultas Teknik yang terbaik di Indonesia agar mengimbangi semua sistem yang ada. Terus dikatakan, Pak, biayanya 1 triliun, 1 triliun kecil gitu. Untuk ilmu pengetahuan, meningkatkan pendapatan kita semua, dan bagaimana juga mengurangi biaya kita semuanya. Karena semua itu berarti menambah penghasilan masyarakat kita. Tambah semua kapasitas. Tambah dulu kapasitas semua pelabuhan, tambahin. Iya, tambahin. Gampang lah itu. Peristiwa tsunami di Aceh akhir tahun 2004, JK memaksa para pejabat mulai dari tingkat menteri
gubernur, hingga kepala dinas untuk fokus membantu para korban. Menteri Komunikasi dan Informasi saat itu, Sofyan Djalil, dipaksa terbang ke Aceh. Berbekal uang kontan 200 juta rupiah dan telepon satelit, Sofyan Djalil menjadi mata pemerintah pusat di Aceh. Rapat darurat kabinet juga berlangsung di Jakarta. JK juga mendesak Menteri Keuangan Yusuf Anwar menyediakan uang tunai 6 miliar rupiah untuk keperluan darurat. Gubernur Sumatera Utara, Tengku Rizal Nurdin, juga tidak diberi kesempatan membantah JK mendrop makanan dari udara. Lain lagi dengan gudang depot logistik Banda Aceh. Kunci gudang terpaksa ditembak opsir polisi dengan instruksi JK karena juru kunci entah di mana. Hari-hari pertama tsunami yang krusial itu menunjukkan bagaimana terobosan kreatif sangat dibutuhkan di suasana genting seperti di Aceh. Rekonstruksi Aceh tidak akan maksimal jika ganjalan dengan GAM tidak diselesaikan. Berbekal pengalaman mendamaikan berbagai pihak, perundingan damai dilakukan. Dimediasi mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, perjanjian perdamaian pun dilaksanakan. Saya ingin menyampaikan selamat datang kepada tim kita yang baru pulang dari Helsinki. Seusai pemilu terakhir, JK meninggalkan kantor Wapres dengan langkah tegap menghadapi tugas selanjutnya. Staf dan karyawan melepasnya diiringi rasa hormat. Setelah menjabat sebagai wakil presiden, JK tetap sibuk. Selain menjadi ketua PMI, JK sering diminta opininya mengenai isu-isu publik. Meskipun merupakan organisasi sosial, PMI memiliki target-target ketat yang ditetapkan ketuanya. Selain pemenuhan kebutuhan darah di semua wilayah Indonesia, tugas-tugas kemanusiaan saat bencana tetap jadi prioritas. Seringnya bencana alam terjadi di Indonesia, memang membutuhkan orang yang mau menerabas birokrasi kaku seperti JK. Mendapatkan berbagai penghargaan bukan hal yang mengherankan sebagai ganjaran aktivitas JK selama ini. Penghormatan ini diberikan oleh kampus dalam dan luar negeri, pemerintah daerah, pemerintah asing, hingga lembaga internasional. JK adalah teknokrat sejati, bukan birokrat. Teknokrat selalu mencari terobosan dalam bekerja. Peraturan yang tidak relevan dan menghambat pasti diganti JK demi mendapat solusi yang pas dan segera. Bangsa yang besar dengan carut-marut permasalahan di dalam negerinya memang memerlukan kepemimpinan yang otentik. Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan mandat. Jokowi adalah pilihanku, calon presiden. Di seluruh Nusantara, pemuda-pemudi, saatnya kita bangkit bersama untuk Indonesia. Mari kita pilih yang muda untuk berkarya memimpin Indonesia. Indonesia Jaya.
gandeng tangan. Mari kita padu jiwa kita untuk Indonesia. Satukan tekan, satukan tekan. Jokowi pilihan kita, Jokowi calon presiden kita, Jokowi pilihan kita, calon presiden kita. Indonesia Jaya. Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui perenungan dan setelah melalui konsultasi dan pertimbangan dengan seluruh ketua partai pendukung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura, dan khususnya juga pertimbangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Tadi malam telah kita putuskan wakil presiden atau calon wakil presiden yang akan mendampingi saya adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kita mempunyai keyakinan, insya Allah kami berdua akan membawa gerakan perubahan di negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Joko Widodo serta seluruh hadirin. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang baru tadi diberikan kepada saya. Dan saya ingin nyatakan dengan sepenuh hati saya siap untuk mendampingi Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai calon wakil presiden, wakil presiden, ya tentu. Dengan ikhtiar kerja keras, semoga kita semua dapat berhasil untuk kebesaran, kemakmuran, dan kehebatan bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.